Maksudnya suwi apa mulai takbir. Nanti makmum. Arab namanya soal. Jah, suwi dengan kenal lupa akan tahu untuk pecah. Walia suku bagum lurus duanya balik ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ishrah qad'iyat lahmatal ghadab lil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepala masyarakat, para imam masjid, para khatib, seluruh jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada sore hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal ibadah kita, mudah-mudahan kita diberikan umur, sehat walafiat fi taatillah, dan mudah-mudahan semua penyakit diangkat dari kita semua. Bagi keluarga kita yang masih sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita lakukan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca pada saatnya nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada kajian malam ini kita akan berbicara tentang arkanus shalah. Lanjutan daripada pengajian kita yang pertemuan yang lalu. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun yang ada dalam sholat itu ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyara. Al-makna anna arkanus sholati sab'ata asyara. Al-makna anna al-ajza' allati tatarattabu minha madhiyatus salati sab'ata asyara bi'addat tuma'ninati al-arba'in arkan. Jadinya salat itu yang sudah dan biasa kita lakukan itu ada 17 rukun yang ada di dalamnya. Jadi sudah biasa kita lakukan waqat nawiyah, waqat al-sanaya ini. Jika kita ingin menguatkan salat, al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Dia selaku kita fikih pada pembahasan tentang niat. Ialah yang pertama. Ya. Yang pertama adalah niat. Bukanlah berdiri yang pertama, tapi ini niat. Al-awwalu an-niyah. Al-makna anna al-awwala min arkanis sholati niyyatu fi'liha bil qalbi. Jadi ini si pertama ya, bahwasanya hendaklah seseorang itu meniatkan dirinya sholat bil qalbi, di dalam hati.
Fala yakfiduhu biha ma'a ghaflatil qalbi. Maka tidak cukup seseorang itu melepaskan saja, tapi dia lalai dengan niatnya. Artinya, lalu dengan sembahyang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman ilaika. Hanya mulutnya saja ngomong, di hati tidak ada. Bagaimana dia? Kalau ya, maka tidak cukup, ya tidak sah maksudnya. Jadi yang tidak cukup atau dia tidak sah apabila seseorang itu lalai dalam hatinya. Lalai maknanya di sini tidak disertakan oleh niat yang tidak hati. Karena namanya adalah apa yang ada di dalam hati. Wala yadurru bi khilafi ma fi. Ya, wala yadurru an-nutqu bi khilafi ma fi. Jadinya kalau ada juga orang yang tidak mengucapkan, ya, tidak mengucapkan, tapi dia itu di dalam hatinya ada sahnya dalam. An-nutqu guna sunnah. Kita mengucapkan itu adalah hukumnya sunnah. Nah makanya nanti kalau ada orang yang berniat, misalnya dia dulu mulai usali, dia itu umum. Ya, juga dia baca usali, ya alhamdulillah Pak. Jadi kenapa? Kenapa? Karena dalam konteks kita hukumnya sunnah. Kalau nawal qawdan wa la taqabil hilabi ka'anna wa al-zuhra wa la taqabil asr. Kana khairul ibaratu bima nawa. Namun dengan ini bahasa ini Sali Qolta Zuhri Al-Fatih dengan imam kelas yang dimenung Allahu Akbar Lalu makmum apa niat daunnya Salam asar ya asal itu kan sejelas kami dengar Sali Qolta Zuhri Al-Fatih salam doa. Yang benar adalah atau sebaliknya sholat zuhur dia bilang tapi niatnya dalam hati padahal sholat zuhur tidak bisa. Yang benar adalah hati. Jadi seandainya dengan mengusolli fardal asri padahal dia sholat zuhur dan boleh dalam hatinya sesuai dengan sholatnya. Sholat apa zuhur? Yang benar adalah hati yang baik. Kenapa? Posisi daripada an-nutqu al-lafz, nata al-lafz, kita ucapkan lafaznya usalli itu hukumnya sunnah. Nah ada beberapa pendapat yang tidak perlu diucapkan. Kalau kita pendapat yang kita perlu, dia hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Silakan supaya menambah amal ibadah. Kemudian ucapan dia berkurang amalan. Ya, harus ya. Kalau nawafal dan wanafal bilafin, kalau dia ya misalnya atau sholat sunnah bisa saja. Ya. Niatnya sholat sunnah bisa ini contoh itu. Ya. Ternyata dia sholat wajib tidak bisa. Tapi lafaznya sholat sunnah, niatnya wajib sesuai dengan niat, sesuai dengan amalnya. Intinya pada niat si sholat sinut ini, pada niat si sholat. Lalu beda niat si sholat, maka dia dianggap tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai niat dengan amal ibadahnya. Waniyat itu derajat bersatu nanti karena dengan niat akan ada datang penjelasan. Jadi yang inti di sini kan nanti mahibatu bima huwa. Yang inti di sini adalah sesuai dengan niat yang diucapkan di dalam hati. Sedangkan lafaz niat yang diucapkan oleh mulut itu bisa berbeda dengan niat. Yang sah adalah harus sesuai sholat dengan niatnya. Itu inti. Itulah yang pertama niat. Ya, yaitu niat. Nah sekarang di mana tempat niatnya? Inda takbiratil ihram. Niat itu ada di takbiratil ihram, bukan niat dari rumah.
Niat itu posisinya pada takbiratul ihram. Baik. Nah, nanti kita akan bahas pada membahas tentang ada berikutnya, nanti penjelasan berikutnya tentang yang itu ada. Jadinya antara lafaz alif pada lafaz Allah dan roh pada lafaz akan. Di mana-mana tempatnya boleh. Mau pas, ya bagus. Tidak pas juga boleh. Yang penting di antara itu. Pokoknya kalau kemudian Allah, nah, ya Pak, Allahu Akbar. Tidak mesti juga pas di akhirnya. Pas dengan lillahi ta'ala, tidak mesti. Nah, ini supaya kita jangan terlalu lama takbir. Separuh orang melepaskan dia. Al-Usalli, artinya dengan pada lu nanti lillahi ta'ala Pak. Tidak. Tapi bagus kan? Sahnya adalah yang penting niat itu ada pada lafaz takbir Allahu Akbar. Ada dengan separuh kilo takbirnya. Ngopi apa takbir yang meja? Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat imam karena Allah. Kalau diucapkan oleh mulut kita panjang. Tapi kalau hati sebentar. Allahu Akbar. Itu kan bercanda. Maka kata itu bagian doa. Apa kepikiran tak? Dan amal pun di. Tapi sulit mendatangkan. Biasakan. Ini sulit-sulitan. Dari wah. Allahu Akbar. Apa ni ada? Yang Zuhur. Kira-kira nompaknya. Jangan susah-susah mendatangkan. Ini sering membuat kacau nanti. Separuh terganggu oleh kita. Supaya sesuai takbir. Separuh hilang semana. Suwe-suwe. Ini yang ini jadi imam kurang bagus. Ini jadi imam. Atau separuh tangannya bergerak terus. Allah. Berapa? Sah. Separuh nari lalu. Allah. Nari lalu. Yang tidak mesti. Sahkah begitu? Ya sah, tidak. Bukan itu cara yang tepat. Saya pernah nanya, kan memang aku tidak bayar, aku yang susah, agak sekar, punari musuh no, ya apa-apa. Memang sulit itu, tidak bisa kita menjaga orang. Iya, macam-macam. Ada juga yang hanya apa namanya, napas saja keluar. Allah. Macam-macam jawaban mencari kebutuhan. Ya. Semua itu sah. Tapi bukan cara yang tepat. Itu aja sih. Ya bapak ya sah. Nah cuma kita jangan terikat karena lahir sehingga ada kita separuh di sekarang lagi ambil kepada al-musalli. Fardu, itu gitulah. Aku supaya fardu zuhur dengan sampai lillahi ta'ala qad. Jadi kalau dalam kitab disebut tidak mesti itu, yang penting antara nanti kan ada penjelasan berikutnya lafaz Allah pada lafaz Allah dan roh pada lafaz akbar. Karena sholat ini ibadah tidak berat. Mudah. Ya, tapi jangan diringan-ringankan. Yang penting sesuai dengan aturan agama tidak jalankan aja. Jangan biasakan ragu. Karena ragu ini bagian daripada was-was. Yang paling berat dalam ibadah penyakit was-was. Paling berat. Paling berat dalam ibadah penyakit was-was. Was-was lil wudu jangan. Wakil pas rudi, paswat.
Waktu pas takbir udah pas sudah. Jangan ulang lagi. Nanti kalau biasa ulang, terbiasa ya, orang itu dilanda dengan penyakit kosong. Nah ini sangat mengganggu dalam ibadah. Nah karena itu ya, kita harus hilangkan semua. Ya, jadi sebelum takbir, jadi panjang lalu, terutama ya sholat jadi juga kalau dia jadi imam, terutama ya harus dijaga. Ya, fokuskan diri dulu. Jangan lama juga berdiri. Maksudnya suwi pun mulai takbir. Nanti makmum. Arab kenalnya soal. Jangan suwi dengan kenal lemah dan mau pecah. Waliya suku bagum lurus buana balik ada. Allahu Akbar. Atau jangan terlalu cepat membuat kita ragu. Allahu Akbar. Ini terlalu membuat ragu juga tak bisa. Iya, jangan membuat kita ragu. Jangan. Iya, kenalan dengan saudara. Allahu Akbar. Ya, begitu. Tapi kalau dalam kitab disebut nanti yang penting ngangkat iman, mimpi yang benar. Nanti disebut dalam kitab itu. Bi Aisyah katanya. Pokoknya ngangkat iman mimpi wah, sekali ke luaran ke atau atasan ke, ya udah sah kayak katanya. Pokoknya namanya ngangkat iman. Tapi itu hukumnya sunnah. Jadi ngangkat iman ada di itu. Mungkin. Asal yang kedua takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Sunniyat takbiratul ihram karena sababut fi tahrimi ma kana halalan qabla kal akli wasyurbi wal kalam. Sunniyat takbiratul ihram dinamakan dia takbiratul ihram karena sababut dia satu sebab fi tahrimi ma kana halalan qabla, menghalalkan apa yang sebelumnya halal. Seperti apa? Kal akli makan, syurbi dan minum, wal kalam dan berkata-kata. Jadi kita tidak boleh berkata-kata dalam sholat, tidak boleh minum dalam sholat, tidak boleh makan dalam sholat. Haram. Batal. Gitu. Bagaimana makan dalam sholat? Bisa saja. Dia makan dalam sholat. Allahu Akbar. Dalam sholat ada apa? Lewet. Bakar nasi. Lewet. Nah, menjawab itu. Nah, kalau bebek itu yang jatuh. Kalau ini bebek malah dia jatuh. Cuma sudah pas sholat masih di sini. Ya, sering jadi gitu kan? Pas sholat arah ke sana. Nah, bagaimana caranya? Buang aja. Gak boleh ke semua arah waktu beketan. Dan main kita ada sejarah. Nama mereka baik, nama mereka beda-beda. Jangan lolos. Kalau lolos masuk, ini namanya makan dalam sholat. Atau ambil dia, jangan. Baik pas sujud lepas dari sholat. Ya kan kita ya. Jangan makan dalam sholat. Atau jangan minum dalam sholat. Bisa minum bisa. Sebelum sholat dia minum teh. Pas sholat Allah Akbar. Ada rasa manisnya. Ini minum dalam sholat. Hati-hati. Bisa makan, bisa minum. Kalau bulan puasa itu kan dua yang bakal. Kalau siang hari kan, batal puasa, barang batal sholat. Begitu. Jadi tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum di dalam sholat itu. Ya. Itulah fungsi daripada takbir itu. Takbiratul ihram itu. Karena dinamakan takbiratul ihram mengharamkan yang sebelumnya haram. Kemudian kita boleh ngomong dan haram. Ya, jangan sampai berkata-kata. Tapi kalau berkata-kata kalau berkata artinya ada mafasid, ada maksud jahit tidak boleh. Ya kalau usaha sholat bisa ada orang baca ayat tentang yang apa namanya
apa di akhir watin, apa akhir watin? Apa akhir watin wazitu? Atau yang kamil hakimin apa awalnya? Nah, karena itu ada jawaban-jawaban kan. Ada beberapa ayat Quran yang perlu butuh itu jawaban dari kita yang muda. Itu tidak ada kafal dan itu harus mengerti bahasa. Nah, jadinya kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dia menghalalkan apa yang sebelumnya halal makan, halal minum, boleh makan, boleh minum dan boleh ngomong. Tapi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya dalam takbiratul ihram itu ada 3 rukun di sana yang bergabung. Mana 3 rukun? Niat, takbir dan berdiri. Ya. Berdiri dulu atau niat dulu? Niat dulu. Berdiri sebelum niat tadi itu. Iya, berdiri sebelum niat belum tadi. Makanya dalam kitab niat dulu. Padahal ngajang dulu. Ngajang ini nanti persiapan sholat. Mana berdiri yang menjadi apa rukunnya nanti? Ya harus setelah niat. Jadi orang yang mampu dia berdiri tidak sah sholatnya kalau dia duduk. Tapi ini kalau sholat wajib, baik dia nazar, ya bisa saja, atau sholat ada, ya, atau dia sholat wajib, ya itu semua harus berdiri. Kalau sholat sunat biasa boleh, walaupun mampu berdiri, bisa sholat tarawih, atau lewat. Tidak telah lalu kantuk gitu. Tapi pahalanya setengah daripada berdiri. Tiga sekarang. Mau ambil pahala setengah silakan. Mau ambil pahala itu silakan boleh. Tapi kalau sholatnya wajib tidak boleh duduk kalau dia masih mampu berdiri. Tidak boleh. Al-makna an-nasani min al-kanis sholati. Wasanya rukun yang kedua daripada salat itu adalah ayyakul musalli awal salati Allahu akbar. Harus dia mengatakan Allahu akbar. Tidak bisa tak? Wala yadurru tahallulu yasiri wasfi bi ayyakula aqalla min thalathati kalimat. Allahu rahimul akbar. Benarnya ada yang ini, ya, di Mu'tazilah biasanya, kalau ada yang bilang Allahur Rahim Akbar. Gimana kira-kira? Tidak apa-apa, sah-sah saja. Wala ya dulu, maka dia tidak menjadi rusak. Kalau ada diselagi oleh kalimat-kalimat khusus, ya, kalimat yang memberi satu sifat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misal Allahur Rahim Akbar. Tidak apa-apa, masih dihitung sah. Tidak usah ingat bahwa ya cukup sudah Allah Ta'ala. Artinya saat dia Arab dengan singlur masih takdirnya menjadi sah. Atau dia mengatakan Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Dihitung masih 2 kalimat. Dihitung 2 kalimat masih boleh. Wala yadurru ada tahallul ada ditarik. Ya, Allahul Akbar. Saya kan Akbar tidak pakai alif lam, maksudnya tarik. Ini pakai alif lam. Allahul Akbar. Ditinggal pindah beri Allahu Akbar. Nah, ini dasar. Ya, tidak boleh. Ada orang yang juga menerjemahkan ya, Allahu Akbar itu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana? Tidak boleh. Di mana salahnya? Menerjemahkan itu yang salah. Kalau memakai mulut. Tapi kalau pakai hati, tidak. Ya, tidak masalah. Tapi kalau pakai mulut tidak boleh. Oleh karena itu harus kita ya tahu hal-hal seperti ini
anak ini, ya bisa kita mengingatkan kepada mereka, atau kita tidak menegur orang apa sesuatu yang kita tidak memahaminya. Paling bagus kita ketawa dulu, nanti ketawa dia apakah dia benar atau apakah dia salah, apa perlu kita peringati atau tidaknya. Nah, itulah yang kedua, rukun yang kedua tentang takbiratul ihram. Atau itu yang ketiga, al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang puasa fil fardhi dalam salat fardhu. Al-makna anna qa'ida min arkanis sholati qiyamul qadiri 'alaihi fil fardhi bi anwa'i min maktubin wa mandubin wa fardhi kifayatin wa mithlu ala suratil fardhi kal mu'adati wa salatis subhi. Nah, jadinya yang ketiga adalah al-qiyam 'alal qadir fil fardhi. Jadinya wajib berdiri pada sholat fardu. Anak salisa min arkanis shalah, bahwasanya yang ketiga dari sholat adalah qiyamul qadiri 'alaihi fil fardhi. Maka dia harus berdiri ya bagi yang mampu dalam sholat fardu. Di anwar dalam bermacam-macam yang lain. Ada macamnya juga mana? Di maktubin wa mandubin. Yang dinazarkan itu. Kemudian fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Sholat jenazah. Yang ada tokoh. Ada tokoh, ya mudik jenazah. Jangan ada kecil jenazah. Ya, mudik kebeli kita tak pengajar. Ya. Ya, ada satu imam kan beruku. Lalu si mati ini sudah beruku dan bagusan sekali. Ya gitu. Jadinya arah lagi kejadian sing menunggu. Ya kalau sama aja menjadi manusia gitu. Kalau ditinggal beruku itu. Ya kok perlu kalau sholat jenazah itu dekat-dekat. Jangan berjarak kayak sholat biasa. Dekat-dekat menghindari kesalahan itu. Rapat-rapat. Ya menghindari itu. Malah dekat. Gelapnya senjatanya. Ini dalam ini. Subhanallah. Jadi itu semua kan. Makanya kalau sudah dalam belum rusak dan dia harus mendekat. Nanti paling kurang buat dia satu itu 3. Ya 3 4 ya 4 atau 3 paling kurang ya. Ada nilai di sana itu. Supaya dari itu nilai sah dilihat banyaknya. Oleh karena itu, lihat jadi wajib berdiri pada sholat fardu, sholat yang nazar, kemudian ya fardu kifayah. Itu harus kita berdiri. Jadi kepada dia tidak sah, ya. Kenapa tidak sah? Karena hukum qiyam di sana adalah wajib. Wajib alaihi ayat subhanahu wa ta'ala. Baiklah yang berqiyam kaifa amkana. Dan perlu dia wajib juga untuk bagaimana? Tegak. Jadi untuk kalau supaya betul pasal. Ada baik bongkok. Ibu kamu nak ya. Jadi kena lalu si melena khusyuk. Nampak gagah dengan sholat ini. Ini lemah-lemah. Ini takbir dia. Harus sehat dalam sholat. Gagah. Ya, jangan sampai lemah-lemah. Ini aja, atau mungkin kena tua atau Allah kita tahu. Harus tegak, nampak, kuat, sehat. Namun dengan mamat, onggo. Dengan Dinda parah ini, dengan Dinda ini kena lalu sekarang. Ya, nanti ada bab takbir, bukan datang dia. Bagaimana takbir yang baik? Intinya ini terlemah dalam salat, walaupun dengan niat baik. Apa niatnya ingin mendapat khusyuk kan? Sehingga lu dan terus banget.
Nah kecuali kalau memang awaknya yang mulai ya ruana, mahdor, mulai dia bongkok, nggak tahu baik, misalnya. Jadi kalau memang orang tegak harus tegak. Ya makanya kalau ada orang salat begini, bawa bapak agak ke kiri, ini banyak ibu-ibu ini, ya. Tapi lebih pas yang di tengah. Gerakannya segini, ini kurang gerak ya. Ya, apalagi terlalu memahami kiri, sampai gini. Tak baik itu. Ya, boleh kiri sedikit, karena di sini ada hati. Boleh, atau udah kiri lalu. Nah, sekarang yang intinya di sini ibaratnya mengatakan harus zohir. Tegak, bugar, sehat, tanggap. Gagah. Nah, harga gagah gitu. Jadi sampai membungkukkan diri karena niat sekarang lebih khusus. Mulanya khusus lebih akunda. Iya, kalau kita lebih kita pijak apa? Kita tutup mata kita lebih terbayang apa yang kita ini. Lebih terbayang ya. Makanya kalau tidak ada hal yang sangat berat dalam sholat jangan sampai kita menutup mata, pijamkan matanya. Mereka akan bijak dari konsul dulu. Ya kan susah ya. Ya harus. Bro dia terlalu lalu. Ingat waktu itu ingat. Nah ini ingat lalu supaya dek. Makanya sunat yaitu ketika sholat melihat tempat sujud. Gitu. Harus seperti itu dia. Yang melihat tempat sujud. Jadi wajib ayat supaya Allah mazhab ya supaya Allah ada gitu ya. Baiklah dia mulai lampu qama kaifa amkana atau dalam ibarat lain qama kaifa syaa. Dia berdiri sesuai dengan kemampuan dan keadaan dia. Tapi kalau mampu dia tegak tak boleh membukukan diri. Amala jidu alil qiyam. Namun dengan selemah dalam berdiri yang umum, fayajibu alil qud kaifa syaa. Namun dengan dia mampu berdiri boleh duduk sekemampuannya. Bimbing aku dah milik pokok. Miring kanan, miring kiri, maupun tasawuf awal ni boleh, tasawuf air ni boleh, mau ke samping kiri ke kakinya boleh saja itu ya. Wajib alaihi tijau ala jambihi. Nanti tergantung dia. Kalau dia tak mampu duduk, dia ada batas. Apa? Ada batas. Tapi ingat, ada batas nanti sekujur tubuh ini menghadapi kiblat. Apanya? Ya tubuh. Nah, kemudian sunnah diangkat kepalanya sedikit dari diangkat kepalanya sedikit nanti. Kalau dia sholat tidur. Kalau dia tidur ada batas. Kalau dia tidur, lambung kanan di bawah, di kepalanya di sini. Ya. Kalau orang sholat tidur lambungnya di kanan, kepalanya di sini. Oke. Kalau dia lambung kiri di bawah, kepalanya di sini. Karena kalau kepala di sana, kebalik dia. Tidak bisa, harus kepala di sini. Ya, gitu. Jadi tapi kalau tidur terlentang, ya dia ada di atasnya, nanti kakinya di depan. Kaki ini di depan, misalnya ini. Ini kena sholat toko dan mampu sakit lalu airnya pokoknya dia mampu toko lah, maka dia harus tidurnya bagaimana dulu. Kalau dia tidur ya bahasa anak atas, maka dia begini ya. Nah ini otaknya ini atau mainnya karena itu juga sunat dia kasih bantal naik sedikit sunat muka menghadap kiblat. Nah, gitu ya. Sekarang dia tahu dulu masalah ini begini kompon atau bermasalah ini. Dia tahu umumnya jelinting. Apa masih itu? Giring. Ah, gitu. Nah, kalau yang ini sebelah kanan, ia tidak sakit, dia sakitkan ini. Berarti ini di bawah, balik. Inilah kepalanya di kanan. Kalau yang sakit adalah kanan, berarti kiri dari bawah, balik kepalanya. Nah inilah cara sholat. Apa maknanya ini? Ngumpi keadaan
Ya, demam, enggak alasan. Oke, kita jawab. Nah, itulah yang ketiga sambil menjawab badan, yaitu kita harus sholat duduk. Kalau tidak mampu berdiri, ini kita dengan tiang. Yang hukum berdiri adalah wajib. Ya, baru sekalian kami berkata kita cukup 3 dulu. Nah, akhir daripada kitab ini mengatakan wala tasqutus shalah anhu ma dama aqluhu thabita. Tidak boleh sholat itu gugur bagi semua orang selama akalnya masih ada. Nah, ini akhir kita mengatakan la tasqutus shalah anhu ma dama aqluhu thabita. Maka tidak boleh gugur hukum sholat itu, tidak boleh tidak mengerjakan sholat selama akal itu masih ada pada manusia. Nah, jadi tadi tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidur sebisanya. Misal udah tidur di langkah belakang, karena tahu langkah tahu. Ini yang benar, otak nali dulu, jadi naik. Namun tahu otak nali dulu. Yang kedua, angkat hanya kepala yang pada tegak. Itulah dia. Nah, jadi intinya adalah tidak jatuh, tidak gugur sholat itu selama manusia itu masih ada akalnya. Ngumbe aku nak silakan. Dia nggak tahu bergerak ini. Iya, mau kacau pak. Ya. Cuma kalau mungkin penyakit apa gitu kan, terus berat begitu. Kalau kita mau orang juga, itu dibaca sudah. Selama ukuran Fatihah. Terus sujud sedikit saja. Itulah dia. Itu inilah berat yang